Tepat di resepsi pernikahanku, suamiku mengambil buket bunga kami. Ini untuk wanita yang aku cintai 5 tahun terakhir, katanya. Aku tersenyum, mengira itu aku. Tapi dia berjalan melewatiku. Dia memberikan bunga itu untuk adik tiriku. Semua tamu dari pihak ibu tiriku bertepuk tangan. Aku dipermalukan di hari bahagiaku sendiri. Tapi aku tidak menangis. Aku berjalan lurus ke arah ayahku, mengambil mic, dan satu pertanyaanku membuat suamiku histeris dan adik tiriku pingsan seketika. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hari ini seharusnya menjadi hari paling sempurna dalam hidup Fania. Udara di dalam aula resepsi yang megah terasa sejuk, kontras dengan debaran hangat di dalam dadanya. Ia memandang pantulan dirinya sekilas di panel kaca besar dekat pintu masuk. Gaun pengantin berwarna putih gading membalut tubuhnya dengan sempurna, dan hijab satin yang serasi membingkai wajahnya, memberikan aura ketenangan yang ia harapkan bisa ia rasakan sepenuhnya. Di sampingnya, berdiri Fahmi, pria yang kini resmi menjadi suaminya. Fahmi tampak gagah dalam setelan jas yang serasi, senyumnya tak pernah lepas sejak pagi tadi. Fania membalas senyuman itu, berusaha menepis sisa-sisa kegelisahan yang entah kenapa hinggap di hatinya. Ia ingin percaya bahwa ini adalah awal dari kebahagiaan sejati. Ia pantas mendapatkannya. Prosesi akad nikah beberapa jam sebelumnya berjalan lancar, nyaris tanpa celah. Fania berjalan didampingi ayahnya, Pak Surya, satu-satunya orang tua kandung yang ia miliki. Ayahnya adalah sosok yang pendiam namun tatapannya selalu tajam. Saat menyerahkan tangan Fania kepada Fahmi, Pak Surya tidak banyak bicara. Ia hanya menatap Fahmi dengan pandangan yang sulit diartikan, sebelum akhirnya menepuk pundak Fania. Jadilah istri yang baik. Hanya itu pesannya, namun Fania tahu ada bobot besar di balik kalimat sederhana itu. Fahmi mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan napas, lantang dan mantap. Para saksi serentak berkata, sah, dan air mata kelegaan Fania menetes. Ia mencium tangan Fahmi, dan Fahmi mencium keningnya. Semua terasa begitu benar, begitu seharusnya. Namun, di sudut matanya, Fania bisa merasakan kehadiran ibu tirinya, Ibu Santi, dan adik tirinya, Rosa. Sejak ayahnya memutuskan menikah lagi 5 tahun lalu setelah ibu kandung Fania meninggal, rumah tidak pernah terasa sama. Ibu Santi adalah wanita yang pandai bicara dan sangat peduli pada citra sosial. Pernikahan Fania ini pun ia yang paling sibuk mengatur, memastikan kemewahannya terlihat oleh semua tamu undangan penting. Di sebelahnya, Rosa, putrinya, berdiri dengan gaun malam berwarna merah mawar yang Fania rasa terlalu mencolok untuk acara pernikahan. Rosa setahun lebih muda darinya, cantik, namun Fania selalu merasa ada sesuatu yang dingin dan penuh perhitungan di balik senyum manisnya. Fania mencoba mengabaikan mereka. Hari ini adalah harinya. Kebahagiaannya bersama Fahmi tidak boleh dirusak oleh perasaan tidak nyaman itu. Fahmi adalah pria yang ia kenal 2 tahun lalu. Ia datang sebagai manajer baru di salah satu anak perusahaan ayahnya. Fahmi tampak berbeda. Ia pekerja keras, sopan, dan yang terpenting, ia tampak tulus mencintai Fania apa adanya. Ia tidak pernah memandang Fania hanya sebagai putri pemilik perusahaan. Ia memuji pemikiran Fania, mendukung keputusannya untuk tetap aktif di kegiatan sosial, dan selalu mendengarkan keluh kesahnya tentang Ibu Santi dan Rosa. Mereka hanya belum mengenalimu seutuhnya. Sayang, ujar Fahmi suatu kali, menenangkan Fania. Nanti juga mereka akan luluh melihat ketulusanmu. Fania percaya pada kata-kata itu. Ia percaya Fahmi adalah pelindungnya. Kini, resepsi mewah itu sedang berlangsung. Ratusan tamu memenuhi ruangan. Dekorasi bunga impor memenuhi setiap sudut, aroma lili dan mawar berbaur dengan wangi parfum mahal para tamu. Musik instrumental yang lembut mengalun, menciptakan suasana elegan. Fania dan Fahmi duduk di pelaminan yang megah, laksana raja dan ratu semalam. Mereka tersenyum, menyalami tamu yang datang silih berganti memberikan selamat. Fania merasa sedikit lelah, tapi hatinya berbunga-bunga. Ia melirik ayahnya, Pak Surya, yang duduk di meja VIP. Ayahnya tampak tenang, mengobrol singkat dengan beberapa rekan bisnisnya, namun matanya sesekali mengawasi ke arah panggung. Di meja yang sama, Ibu Santi dan Rosa sibuk tertawa dan berfoto, seolah mereka adalah bintang utama acara tersebut. Fania melihat Rosa beberapa kali melirik arah Fahmi, tapi Fania menepisnya sebagai pikiran buruk. Tentu saja Rosa ikut bahagia untuknya, Fania meyakinkan diri. Setelah sesi salam-salaman utama selesai,
Pembawa acara mengumumkan bahwa akan ada momen spesial dari mempelai pria. Fania menatap Fahmi dengan bingung sekaligus penasaran. Fahmi hanya tersenyum misterius padanya, lalu berdiri. Ia mengambil mikrofon yang disodorkan oleh panitia. Musik perlahan berhenti. Semua mata tertuju pada Fahmi yang berdiri gagah di tengah panggung, diterangi cahaya sorot. Fania merasakan pipinya merona. Kejutan apa yang disiapkan suaminya ini? Fahmi berdeham sejenak, menatap ke sekeliling ruangan. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan seluruh tamu undangan yang saya hormati. Suaranya terdengar jelas dan percaya diri, memenuhi seluruh aula. Hari ini adalah hari yang paling membahagiakan dalam hidup saya. Saya akhirnya bisa menikahi wanita impian saya. Fania tersenyum semakin lebar, jantungnya berdebar kencang. Para tamu bertepuk tangan sopan. Fahmi mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat. Seorang panitia kemudian menyerahkan sesuatu padanya. Itu adalah buket bunga pernikahan mereka, buket indah yang tadi dipegang Fania selama prosesi. Fania sedikit terkejut. Kenapa buketnya ada pada Fahmi? Fahmi mengangkat buket mawar putih itu tinggi-tinggi. Saya ingin menggunakan momen spesial ini, lanjut Fahmi, suaranya kini terdengar lebih dalam. Saya ingin memberikan buket pernikahan ini sebagai simbol cinta saya. Ia berhenti sejenak, tatapannya menyapu kerumunan, lalu berhenti. Fania menunggu dengan napas tertahan, siap menerima pujian dan buket itu. Ia sudah membayangkan betapa romantisnya momen ini. Saya ingin memberikan buket ini, ulang Fahmi, suaranya lebih keras. Untuk satu-satunya wanita yang telah saya cintai dengan tulus selama 5 tahun terakhir ini. Hati Fania melonjak. 5 tahun? Mereka baru bertemu 2 tahun. Fania mengira mungkin Fahmi salah bicara, atau mungkin maksudnya adalah cinta pada pandangan pertama yang ia rasakan setara 5 tahun. Ia tidak peduli. Ia terlalu bahagia. Ia melihat Fahmi mulai bergerak, dan Fania sedikit bergeser di kursinya, mempersiapkan diri untuk berdiri dan memeluk suaminya. Ia tersenyum, pipinya sudah bersemu merah menahan haru. Inilah bukti cinta Fahmi. Inilah jawaban atas semua keraguannya. Waktu seolah berjalan lambat. Senyum Fania terkunci di wajahnya, matanya tak lepas dari sosok Fahmi yang kini memegang buket bunga pernikahannya. Aula besar itu hening, hanya terdengar dengungan pelan dari pendingin udara. Semua tamu menahan napas, menunggu kelanjutan dari gestur romantis sang mempelai pria. Fania sendiri merasakan debaran jantungnya begitu kencang, seolah bisa didengar oleh orang di sebelahnya. Ia sudah siap. Ia siap menerima buket itu, menerima pengakuan cinta itu di depan ratusan orang. Ini akan menjadi kenangan terindah dalam hidupnya. Fahmi mulai melangkah. Ia turun dari panggung pelaminan yang megah. 1 langkah, 2 langkah. Fania masih tersenyum, meski sedikit bingung. Kenapa Fahmi turun? Bukankah seharusnya ia memberikannya langsung padanya di atas pelaminan? Fania berpikir, mungkin Fahmi ingin melakukan sesuatu yang lebih dramatis. Mungkin ia akan berlutut di depannya, di depan semua orang. Pikiran itu membuat pipinya semakin merona. Ia merapikan sedikit lipatan gaunnya, bersiap untuk apapun yang akan terjadi. Namun, arah langkah Fahmi terasa salah. Fahmi tidak berjalan ke arahnya. Fahmi berjalan lurus ke depan, melewatinya. Senyum Fania sedikit memudar. Pandangannya mengikuti punggung tegap suaminya. Pria itu berjalan melintasi karpet merah, lurus menuju area tamu VIP. Jantung Fania mulai berdebar dengan ritme yang berbeda. Ini bukan debaran bahagia, ini debaran ketakutan. Dia melewatiku, pikiran itu berdesing di telinganya. Dia melewatiku. Senyumnya membeku, berubah menjadi topeng kebingungan yang kaku. Kilatan lampu kamera mulai terasa mengganggu. Para tamu mulai berbisik. Fania melihat kemana Fahmi melangkah. Dan di sanalah ia berhenti. Fahmi berhenti tepat di depan meja tempat keluarganya duduk. Lebih tepatnya, ia berhenti di depan Rosa, adik tirinya. Rosa berdiri dari kursinya. Gaun merah mawarnya tampak menyala di bawah temaram lampu pesta. Ia berdiri dengan dagu terangkat, senyumnya angkuh dan penuh kemenangan. Fahmi menatap Rosa dengan tatapan yang Fania sadari sekarang, tatapan yang tidak pernah Fahmi berikan padanya. Tatapan itu penuh puja, penuh hasrat, dan penuh cinta yang dalam. Rosa. Suara Fahmi kembali menggema di mikrofon, kini terdengar lembut dan penuh perasaan. Kamulah wanita itu. Satu-satunya wanita yang aku cintai selama 5 tahun ini. Selalu kamu. Dunia Fania runtuh. Di depan ratusan tamu, di hari pernikahannya, suaminya baru saja menyerahkan buket pernikahan mereka kepada wanita lain.
Dan wanita itu adalah adik tirinya. Fahmi mengulurkan buket mawar putih itu. Rosa menerimanya dengan tawa kecil yang terdengar seperti lonceng kematian di telinga Fania. Dan kemudian, hal yang lebih buruk terjadi. Satu meja, lalu meja lain di sekitarnya, meledak dalam tepuk tangan meriah. Fania menoleh dan melihat sumber suara itu. Semua tamu undangan dari pihak Ibu Santi. Mereka bertepuk tangan, bersiul, seolah baru saja menyaksikan adegan paling romantis. Mereka tahu. Mereka semua tahu. Ini adalah sebuah rencana. Kilatan lampu kamera kini terasa menyakitkan. Puluhan lensa kini tidak lagi menyorot Fahmi dan Rosa, tapi berbalik ke arahnya. Ke arah Fania. Sang mempelai wanita yang dipermalukan, yang duduk sendirian di singgasana pelaminan yang megah. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan yang semakin keras. Ya Tuhan, itu adik tirinya. Gila, ini drama apa? Kasihan sekali Fania. Aku tidak percaya ini. Wajah Fania pucat pasi. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia merasa telanjang. Gaun pengantin yang indah ini terasa seperti kostum badut. Hijabnya terasa panas. Ia ingin lari, ingin berteriak, ingin menghilang dari muka bumi. Ia melihat Fahmi dan Rosa berpelukan. Mereka berpelukan erat, di tengah aula, di bawah tatapan semua orang. Fahmi bahkan mencium pelipis Rosa. Ibu Santi, ibu tirinya, berdiri sambil bertepuk tangan paling keras. Wajahnya berseri-seri penuh kemenangan. Jadi ini rencana mereka. Ini semua adalah sandiwara. 2 tahun cintanya, perhatiannya, semua kepalsuan. Mereka hanya menginginkan sesuatu darinya. Fania merasakan matanya panas, air mata mengancam akan tumpah. Tapi ia menahannya. Ia menggigit bibir dalamnya kuat-kuat. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya hancur. Di tengah kehancuran dan rasa malunya, Fania merasa sendirian. Ia merasa menjadi orang paling bodoh di dunia. Ia telah mengabaikan semua pertanda kecil. Senyum licik Rosa, tatapan meremehkan Ibu Santi, sikap Fahmi yang terkadang terasa terlalu dibuat-buat. Ia mengabaikan semuanya demi ilusi cinta. Kini, ilusi itu hancur berkeping-keping, menimpanya dengan kenyataan yang brutal. Ia menelan ludah, rasa pahit memenuhi mulutnya. Ia harus pergi dari sini. Saat ia sedang mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk berdiri, matanya tanpa sengaja bertemu dengan mata ayahnya, Pak Surya. Ayahnya masih di tempatnya, berdiri tenang di dekat meja VIP, agak jauh dari kerumunan Ibu Santi. Ayahnya tidak terlihat panik. Ia tidak terlihat marah. Ia hanya menatap Fania lurus-lurus. Tatapan mereka bertemu dalam jarak beberapa meter. Di tengah kekacauan itu, ayahnya memberinya sebuah anggukan. Sangat kecil, nyaris tak terlihat. Itu bukan anggukan simpati. Itu bukan anggukan kasihan. Itu adalah anggukan perintah. Sebuah sinyal yang seolah berkata, "Ayah di sini. Sekarang giliranmu." Seketika, sesuatu dalam diri Fania berubah. Rasa dingin yang tajam menggantikan rasa sakit yang membara. Anggukan ayahnya adalah jangkar. Ia tidak sendirian. Air mata yang tadi mengancam, surut kembali. Punggungnya yang tadi membungkuk karena malu, kini tegak lurus. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan getaran di tangannya. Ia merapikan hijabnya yang tidak kusut. Fahmi dan Rosa masih tertawa, merayakan kemenangan mereka. Ibu Santi sibuk menerima ucapan selamat dari teman-temannya atas kejutan itu. Mereka pikir Fania sudah kalah. Mereka pikir Fania akan lari sambil menangis. Mereka salah besar. Fania berdiri. Ia tidak melihat ke arah Fahmi atau Rosa. Ia memalingkan wajahnya dari mereka, seolah mereka hanyalah sampah yang tidak layak dilihat. Semua mata kini tertuju padanya. Aula kembali hening. Langkah kaki Fania terdengar jelas di lantai marmer saat ia turun dari pelaminan. Ia tidak berjalan ke arah pintu keluar. Ia tidak berjalan ke arah kamar ganti. Dengan kepala terangkat tinggi dan langkah yang mantap, Fania berjalan lurus, membelah kerumunan, menuju satu orang yang memberinya sinyal. Ia berjalan lurus ke arah ayahnya, Pak Surya. Setiap langkah Fania terasa berat namun mantap. Karpet bludru merah yang terhampar di aula, seolah menjadi jalur pertarungannya. Suara bisik-bisik kini berubah menjadi dengungan rendah yang serempak. Ratusan pasang mata mengikutinya, ibarat penonton di sebuah arena gladiator. Kilatan lampu kamera tak henti-hentinya menyala, mengabadikan setiap ekspresi sang mempelai wanita yang baru saja dicampakkan. Dia mau kemana? Terdengar suara seorang tamu. Pasti mau menangis di pelukan ayahnya. Sahut yang lain. Kasihan sekali, dia terlihat sangat tegar.
Fania mendengar semuanya, namun tak satu pun dari komentar itu yang menembus perisai baja yang tiba-tiba tumbuh di sekeliling hatinya. Ia melihat Fahmi dan Rosa menoleh ke arahnya. Perayaan mereka terhenti sejenak. Rosa, yang sedang memamerkan buket bunga rampasannya kepada teman-temannya, kini menatap Fania dengan tatapan jengkel, seolah Fania baru saja menginterupsi momen kebahagiaannya. Fahmi, suaminya, menatapnya dengan ekspresi campuran antara bingung dan bersalah. Tidak, Fania meralatnya. Itu bukan rasa bersalah. Itu adalah rasa tidak sabar. Seolah ia berharap Fania segera pergi dari panggung dan membiarkannya melanjutkan pestanya dengan Rosa. Ibu Santi juga memandangnya, senyum sinis tersungging di bibirnya. Mereka semua mengira ia akan lari. Mereka mengira ia akan mengamuk, memohon, atau menangis. Mereka pikir ia lemah. Fania akhirnya tiba di sisi ayahnya. Pak Surya masih berdiri tegak, wajahnya tenang tak terbaca. Ia tidak memeluk Fania atau menenangkannya. Ia hanya menatap putrinya, dan Fania melihat di dalam mata tuanya sebuah kilatan persetujuan. Ayahnya tahu ia tidak akan hancur. Ayahnya telah mempersiapkannya untuk ini, meski Fania baru menyadarinya sekarang. Di dekat mereka, pembawa acara tampak gugup. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Bapak, Ibu, mungkin kita bisa. Ia mencoba mengambil alih situasi. Namun, Fania bergerak lebih dulu. Dengan gerakan cepat yang mengejutkan semua orang, Fania mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara itu. Suara decitan singkat terdengar, membuat seluruh aula yang sudah hening menjadi senyap total. Bahkan musik yang tadi kembali mengalun pelan, kini mati sepenuhnya. Fania menarik napas dalam-dalam. Ia tidak menatap Fahmi. Ia tidak menatap Rosa atau Ibu Santi. Ia menatap lurus ke kerumunan tamu, keratusan saksi penghinaannya. Selamat malam, suaranya terdengar jernih, tenang, dan luar biasa kuat. Tidak ada getaran tangis, tidak ada nada histeris. Hanya ada ketenangan yang menusuk. Semua orang terpaku. Fahmi dan Rosa berhenti tersenyum. Ibu Santi mematung. Malam ini, Fania melanjutkan, kita semua telah menyaksikan sebuah momen yang sangat jujur. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Suami saya, Fahmi, telah dengan gagah berani menunjukkan cintanya yang sejati di depan kita semua. Dia telah memberikan buket pernikahan kami kepada wanita yang ia cintai selama 5 tahun, yang kebetulan adalah adik tiri saya, Rosa. Fania mengucapkan fakta itu dengan nada datar, seolah sedang membacakan laporan cuaca. Beberapa tamu undangan dari pihak ayahnya mulai menatap Fahmi dengan pandangan jijik. Itu adalah haknya, Fania berkata lagi, dan saya menghargai kejujuran itu. Ia kini menolehkan kepalanya, menatap lurus ke arah Fahmi yang kini wajahnya mulai tegang. Sekarang, karena malam ini adalah malam kejujuran, saya juga punya hak. Saya punya hak untuk mendapatkan kejelasan atas satu hal. Satu hal yang sangat penting bagi masa depan saya, dan tampaknya juga sangat penting bagi keluarga baru saya ini. Fania melirik sinis ke arah Ibu Santi dan Rosa. Dan saya ingin kejelasan ini disaksikan oleh semua orang yang hadir di sini, yang juga menjadi saksi pernikahan saya. Fania kemudian memutar tubuhnya menghadap sang ayah. Ia menatap Pak Surya dengan penuh hormat. Ayah, suaranya kini sedikit lebih lembut, namun tetap menggema. Aku hanya ingin menanyakan satu hal di depan semua orang. Pak Surya mengangguk pelan, memberinya izin. Fania kembali menatap lurus ke depan, mikrofon ia pegang erat-erat. Ayah, tolong katakan dengan jujur. Ia menghela napas. Inilah saatnya. Siapa sebenarnya yang ayah tunjuk sebagai ahli waris utama, dari seluruh aset dan kepemilikan perusahaan Kencana Group? Pertanyaan itu melayang di udara seperti peluru. Suasana yang tadi hening kini terasa sesak. Ini adalah topik yang tabu dibicarakan di depan umum, apalagi di pesta pernikahan. Ini adalah inti masalahnya. Fania bisa merasakan perubahan atmosfer secara drastis. Raut wajah Fahmi, Rosa, dan Ibu Santi langsung berubah 180 derajat. Senyum angkuh mereka lenyap seketika. Wajah Rosa yang tadi merona kemenangan kini pucat pasi. Ibu Santi mencengkeram tepi meja, buku-buku jarinya memutih. Fahmi menatap Fania dengan mata terbelalak, rahangnya mengeras. Ini tidak ada dalam naskah mereka. Mereka tidak pernah menyangka Fania akan membawa masalah warisan ke panggung utama. Mereka pikir Fania hanya akan menangisi cinta. Mereka salah. Fania tidak sedang memperebutkan cinta. Ia sedang memulai perang. Seluruh mata di ruangan itu kini beralih dari Fania ke Pak Surya. Mereka menunggu jawaban atas pertanyaan yang bernilai puluhan miliar itu. Pak Surya terdiam sejenak.
Ia memandang berkeliling, dari satu wajah tegang ke wajah tegang lainnya. Ia menatap Ibu Santi yang gemetar menahan amarah, menatap Rosa yang tampak ketakutan, dan terakhir, ia menatap Fahmi. Tatapan Pak Surya pada menantu barunya itu begitu dingin, begitu tajam, seolah bisa menguliti pria itu hidup-hidup. Fahmi yang ditatap seperti itu menelan ludah, cengkeramannya di tangan Rosa semakin erat. Akhirnya, Pak Surya mengambil alih mikrofon dari tangan Fania. Putrinya telah melakukan tugasnya dengan sempurna, membuka panggung untuknya. Sebuah pertanyaan yang sangat bagus, putriku. Suara Pak Surya yang berat dan berwibawa langsung menguasai ruangan. Tidak ada keraguan dalam nada bicaranya. Dan kau berhak mendapatkan jawaban yang jujur, Fania. Begitu pula kalian semua. Pak Surya berdeham. Untuk menjawab pertanyaanmu, tentu saja, katanya dengan jelas, ahli waris utama dan satu-satunya dari seluruh kekayaan saya, seluruh saham saya di Kencana Group, adalah putri kandung saya satu-satunya, Fania. Begitu kalimat itu diucapkan, sebuah desahan kolektif terdengar di ruangan. Namun, reaksi yang paling menarik datang dari trio antagonis itu. Fahmi dan Rosa, untuk sepersekian detik, terlihat sangat lega. Mereka saling bertukar pandang sekilas. Senyum tipis yang sombong kembali terkembang di bibir Fahmi. Ibu Santi pun terlihat menghela napas. Ketegangannya sedikit mengendur. Bagi mereka, jawaban itu adalah konfirmasi kemenangan. Tidak masalah, begitu mungkin pikir mereka. Fania tetap ahli warisnya, dan Fahmi sudah sah menikahinya. Rencana tetap berjalan. Fania boleh saja marah, tapi harta itu tetap akan jatuh ke tangan mereka. Fahmi bahkan memandang Fania dengan sedikit rasa kasihan, seolah ingin berkata, lihat, bodoh. Kau tetap milikku, hartamu juga milikku, tapi hatiku milik Rosa. Fania melihat kelegaan itu. Ia melihat kesombongan yang kembali itu. Dan ia menunggu. Karena ia tahu ayahnya belum selesai. Anggukan ayahnya tadi bukan hanya sinyal untuk bertanya. Itu adalah sinyal dimulainya pertunjukan. Tapi, Pak Surya melanjutkan, suaranya menggelegar, memotong senyum prematur di wajah Fahmi. Kata itu menggantung di udara, berat dan penuh ancaman. Seketika, wajah Fahmi, Rosa, dan Ibu Santi kembali menegang. Kali ini, ketegangan itu 100 kali lipat lebih pekat. Selalu ada, tapi, bukan? Pak Surya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Saya adalah seorang pebisnis. Saya selalu melindungi aset saya. Dan aset saya yang paling berharga, ia menoleh dan menatap Fania dengan lembut, adalah putri saya. Pak Surya kembali menghadap kerumunan. Karena saya tahu dunia ini dipenuhi orang-orang serakah yang mungkin ingin memanfaatkan kepolosan putri saya menambahkan satu klausul khusus dalam surat wasiat saya. Sebuah klausul yang baru saya sahkan di depan notaris kemarin pagi. Wajah Ibu Santi berubah seputih kapur. Kemarin? Kenapa ia tidak tahu? Klausul ini sangat sederhana, lanjut Pak Surya. Saya menyebutnya klausul pengkhianatan. Jantung Fahmi serasa berhenti berdetak. Ia mulai merasakan firasat yang sangat buruk. Klausul itu berbunyi, Pak Surya berbicara pelan, seolah sedang membacakan vonis. Seluruh hak waris Fania atas Kencana Group dan seluruh aset pribadi saya akan otomatis hangus, batal demi hukum, dan seluruh kekayaan itu akan dialihkan ke gabungan beberapa panti asuhan dan yayasan amal. Pak Surya berhenti, membiarkan kengerian itu merayap di benak para pendengarnya. Fahmi mulai berkeringat dingin. Rosa gemetar hebat. Apabila, lanjut Pak Surya, suaranya kini sedingin es. Apabila Fania, putri saya dikhianati, dilecehkan, atau dipermalukan secara sengaja dan di depan umum oleh suaminya, tepat di hari pernikahannya. Hening. Hening yang begitu pekat sampai suara jarum jatuh pun akan terdengar seperti ledakan. Fania sendiri terkejut. Ia tahu ayahnya punya rencana, tapi ia tidak tahu sedetail ini. Ayahnya telah mempersiapkan jebakan ini dengan sempurna. Ayahnya tahu mereka akan mengkhianatinya hari ini. Pernikahan ini, kemewahan ini, semua adalah panggung yang disiapkan ayahnya untuk menjerat mereka. Pak Surya kemudian mengangkat tangannya dan menunjuk lurus ke arah Fahmi, yang kini gemetar tak terkendali. Dan malam ini, Nak Fahmi, kata Pak Surya, penekanan pada kata, Nak, terdengar sangat menghina. Kamu, dengan sangat bodohnya, baru saja mengaktifkan klausul itu. Kamu, di depan ratusan saksi, telah secara sukarela mempermalukan istri sahmu, Fania, dan dengan demikian kamu baru saja membuang warisan puluhan miliar rupiah dengan tanganmu sendiri. Pak Surya menatap tajam ke arah Rosa yang memegang buket bunga.
Hanya demi sebuah drama murahan dan sebuket bunga. Wajah Fahmi pucat seperti mayat. Matanya terbelalak tak percaya. Napasnya memburu. Mimpi kekayaan, kemewahan, menguasai perusahaan, semuanya lenyap dalam sekejap. Tidak. Fahmi tiba-tiba berteriak. Suaranya pecah dan histeris, memecah kesunyian yang mencekam. Itu tidak mungkin. Anda bohong. Itu tidak sah. Teriakan histeris Fahmi menggema di seluruh aula yang hening. Bohong. Itu tidak sah. Kau tidak bisa melakukan ini. Ia menunjuk-nunjuk Pak Surya dengan jari gemetar. Wajahnya yang tadi pucat kini memerah padam karena amarah dan kepanikan. Ia seperti penjudi yang baru saja kalah taruhan besar. Para tamu undangan mundur selangkah, kaget melihat transformasi drastis dari mempelai pria yang sopan menjadi sosok yang kalap. Fania berdiri diam di samping ayahnya, membiarkan badai itu meledak. Ia sudah selesai dengan rasa sakitnya, kini ia hanya ingin melihat mereka hancur oleh keserakahan mereka sendiri. Pak Surya tersenyum dingin. Senyumnya adalah senyum seorang pemenang. Bohong, katamu? Balas Pak Surya, suaranya tetap tenang namun menusuk. Kau pikir aku sedang bernegosiasi? Ini adalah fakta hukum. Pak Surya memberi isyarat ke salah satu meja tamu di barisan depan. Seorang pria parubaya yang rapi berkacamata berdiri. Perkenalkan, ini Pak Rahmat, pengacara pribadi saya. Beliau hadir di sini sebagai tamu, sekaligus sebagai saksi. Pak Rahmat mengangguk singkat. Beliau yang mengurus akta notarisnya kemarin. Salinan aslinya ada di dalam berangkas saya, dan salinan resminya sudah didaftarkan. Klausul itu sah 100% secara hukum, Nak Fahmi. Penjelasan itu menghantam Fahmi seperti palu godam. Sah. Itu kata kuncinya. Bukan gertakan. Bukan ancaman kosong. Ini adalah kenyataan. Puluhan miliar. Lenyap. Dalam sekejap mata. Semua pengorbanannya mendekati Fania, semua kepura-puraannya selama 2 tahun, semua kata-kata manis palsunya, semuanya sia-sia. Ia mendapatkan gadis yang ia benci, Rosa, tapi tanpa uang sepeser pun. Kemarahan Fahmi kini membutuhkan sasaran baru. Matanya yang liar berputar, mencari biang keladi dari kegagalannya. Tatapannya berhenti pada Ibu Santi. Ibu tiri Fania itu masih mematung, wajahnya sepucat kertas. Ia tampak sama terkejutnya dengan Fahmi. Ini semua karena kau. Fahmi berteriak lagi. Kali ini ia melangkah maju dan menunjuk Ibu Santi. Ini semua rencanamu. Ibu sialan. Para tamu terkesiap mendengar bahasa kasar itu. Kau yang bilang padaku ini cara terbaik. Kau bilang Fania tolol dan ayahnya tidak akan peduli. Kau bilang permalukan dia agar dia depresi dan mudah dikendalikan. Fahmi sudah tidak peduli lagi. Topengnya telah luntur sepenuhnya. Ia baru saja mengakui seluruh rencana busuk mereka di depan ratusan orang. Kau bilang hartanya pasti jatuh ke tanganku. Kau pembohong. Kau menjerumuskanku. Ibu Santi tersentak. Pengakuan Fahmi di depan umum adalah bencana di atas bencana. Bukan hanya warisan yang hilang, kini mereka terancam tuntutan pidana atas percobaan penipuan. Naluri pertama Ibu Santi adalah menyelamatkan diri. Ia tidak peduli lagi pada Fahmi atau putrinya yang masih membeku. Dengan gerakan cepat, ia memutar tubuhnya dan berusaha berjalan cepat menuju pintu keluar. Ia harus pergi dari sini. Ia harus melarikan diri selagi semua orang masih terfokus pada Fahmi yang mengamuk. Di sisi lain, Rosa masih berdiri mematung. Buket bunga pernikahan Fania masih ada di genggamannya. Tapi bunga itu kini terasa berat, tidak ada lagi artinya. Pria yang ia cintai, Fahmi, kini terlihat menyedihkan. Berteriak-teriak seperti orang gila, menuding-nuding ibunya sendiri. Kekagumannya pada Fahmi luntur. Fahmi yang ia puja adalah Fahmi yang sukses, yang akan kaya raya, yang akan memberinya segalanya. Fahmi yang ada di depannya sekarang adalah pecundang. Seorang pecundang miskin yang baru saja kehilangan segalanya. Kenyataan itu, ditambah dengan teriakan Fahmi yang menyalahkan ibunya, membuatnya pusing. Semua impiannya, rumah mewah, mobil sport, liburan keliling dunia, status sosial, semua hancur berkeping-keping. Pandangannya mulai kabur. Ia merasakan dengungan keras di telinganya. Kakinya lemas. Dan sedetik kemudian, tubuhnya limbung. Rosa pingsan, jatuh ke lantai dengan gaun merahnya, menimpa buket bunga yang kini layu. Kekacauan pecah. Beberapa tamu wanita menjerit. Ada yang pingsan. Tolong Rosa. Fahmi terdiam sejenak melihat Rosa jatuh. Tapi kepanikannya akan uang lebih besar. Ia kembali menatap Pak Surya.
Aku tidak bermaksud begitu. Pak Surya, tolong. Fania, sayang. Fahmi mencoba memanggil Fania dengan panggilan mesra, sebuah tindakan putus asa yang menyedihkan. Aku hanya bercanda tadi. Itu semua kejutan. Aku mencintaimu, Fania. Aku tidak mencintai Rosa. Fania menatapnya dengan jijik. Terlambat, Fahmi, desisnya. Di tengah kekacauan itu, saat beberapa orang mencoba menolong Rosa dan Fahmi meracau putus asa, Fania melihat Ibu Santi sudah hampir sampai di pintu lobi. Wanita licik itu tidak boleh lolos. Fania kembali mengangkat mikrofon ke bibirnya. Suaranya membelah kekacauan itu. Tunggu, Ibu Santi, katanya. Suaranya dingin, tenang, namun penuh otoritas. Langkah Ibu Santi terhenti seketika, seolah tertembak. Ia perlahan menoleh ke belakang, wajahnya dipenuhi ketakutan. Kau mau kemana? Lanjut Fania. Jangan terburu-buru. Acara untukmu baru saja akan dimulai. Wajah Ibu Santi pucat pasi. Ia tertangkap basah. Semua mata kini beralih padanya. Wanita yang tadinya berusaha menyelinap seperti pencuri itu kini berdiri kaku di dekat pintu, diterangi lampu sorot yang seolah menyorot seorang terdakwa. Ia terpojok. Fahmi terdiam, racauannya berhenti, ia menatap bergantian antara Fania dan Ibu Santi. Ia mulai sadar bahwa ini bukan sekadar kehilangan warisan. Ini jauh lebih buruk. Ayahku, Fania memulai, suaranya bergema di aula yang kembali senyap. Ia menatap Ibu Santi dengan pandangan menghakimi. Ayahku bukan orang bodoh yang bisa kalian kelabui dengan mudah. Fania kini menatap ayahnya. Ayah sudah tahu rencana busuk kalian bertiga sejak sebulan yang lalu, bukan, Yah? Pak Surya mengangguk, mengambil alih mikrofon dari Fania. Ia kini berjalan pelan ke tengah panggung, menjadi pusat perhatian. Benar sekali, kata Pak Surya. Sebagai seorang pebisnis, saya terbiasa melihat pola. Dan pola yang saya lihat di rumah saya sendiri sangat mencurigakan. Ia mulai bercerita. Saya mulai curiga ketika ibu tirimu, Fania, ia menunjuk Ibu Santi, tiba-tiba mulai membelanjakan uang dalam jumlah besar untuk hal-hal yang tidak perlu. Saya juga memperhatikan kedekatan yang tidak wajar antara manajer kepercayaan saya. Ia melirik Fahmi dengan tajam, dengan putri tiri saya, Rosa. Pak Surya berhenti, membiarkan semua orang mencerna informasinya. Saya bukan tipe orang yang gegabah mengambil kesimpulan. Jadi, saya melakukan apa yang selalu saya lakukan ketika ada masalah di perusahaan. Saya menyewa profesional. Fania menatap ayahnya. Ia tidak tahu soal ini. Saya menyewa seorang detektif swasta, lanjut Pak Surya. Tugasnya sederhana, awasi Ibu Santi, Fahmi, dan Rosa. Hasilnya, kata Pak Surya, sungguh di luar dugaannya. Detektif itu tidak hanya mendapatkan foto-foto pertemuan rahasia Fahmi dan Rosa di apartemen sewaan, tapi juga berhasil memasang alat penyadap. Dan di sanalah, suara Pak Surya mengeras, saya mendengar seluruh rencana busuk kalian. Fania merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Jadi, ayahnya sudah tahu segalanya. Pak Surya membeberkan rencana itu satu persatu di depan ratusan tamu. Rencananya, kata Pak Surya, sangat licik. Pertama, Fahmi harus menikahi Fania secepat mungkin. Itu adalah langkah pertama untuk masuk ke dalam aset keluarga secara sah. Fahmi menunduk, gemetar. Kedua, dan ini adalah ide cemerlang dari Ibu Santi. Pak Surya menatap tajam wanita itu, mereka harus menghancurkan mental Fania. Cara terbaik? Perhumiliation publik di hari pernikahannya sendiri. Membuatnya terlihat lemah, depresi, dan tidak stabil secara emosional. Fania menutup matanya sejenak. Rasa sakit itu nyata. Ayahnya benar. Setelah Fania hancur secara mental, Pak Surya melanjutkan, nadanya semakin marah. Langkah ketiga adalah, Fahmi, sebagai suami yang setia, akan mengambil alih kendali. Dengan bantuan Ibu Santi, mereka akan perlahan-lahan menyatakan Fania tidak kompeten untuk mengurus warisannya. Mereka akan mencoba memasukkannya ke panti rehabilitasi mental. Para tamu terperangah. Ini bukan sekadar perselingkuhan, ini adalah kejahatan terencana yang keji. Setelah Fahmi berhasil mengendalikan penuh Kencana Group, langkah terakhir adalah menceraikan Fania, meninggalkannya tanpa apa-apa, lalu Fahmi akan hidup bahagia selamanya dengan Rosa, membagi harta rampasan itu dengan Ibu Santi. Fania kini mengerti. Anggukan ayahnya di pelaminan tadi, itu bukan sekadar simpati. Itu adalah sinyal. Sinyal bahwa jebakan telah dipasang, dan mangsanya telah masuk. Kenapa ayah biarkan pernikahan ini terjadi? Tanya Fania pelan,
pertanyaan yang juga ada di benak banyak orang. Pak Surya menatap putrinya dengan tatapan yang dalam. Karena, nak, katanya lembut, jika ayah menghentikanmu di awal, jika ayah hanya memberitahumu, mereka akan menyangkal. Mereka akan menuduh ayah mengada-ada. Mereka akan bersembunyi, menunggu kesempatan lain untuk menyerangmu saat ayah tidak ada. Ayah tidak bisa mengambil risiko itu. Ia kembali menatap Fahmi dan Ibu Santi. Satu-satunya cara untuk melenyapkan mereka selamanya adalah dengan membiarkan mereka mengeksekusi rencana mereka. Membiarkan mereka menunjukkan sifat asli mereka di depan ratusan saksi. Pernikahan ini, resepsi mewah ini, semua adalah panggung. Panggung yang disiapkan ayahnya untuk menjebak para predator yang mengincar putrinya. Fania merasakan gelombang rasa terima kasih yang luar biasa pada ayahnya. Dan kalian, Pak Surya kini beralih pada Fahmi yang sudah luruh ke lantai, telah melakukan peran kalian dengan sempurna. Pak Surya menunjuk ke beberapa sudut tersembunyi di langit-langit aula. Kalian pikir hanya fotografer pernikahan yang merekam acara ini? Fania melihat beberapa titik merah kecil dari kamera keamanan yang terpasang rapi, menyatu dengan dekorasi. Seluruh aula ini telah dilengkapi dengan kamera dan mikrofon tersembunyi berkualitas tinggi. Pak Surya tersenyum tipis. Dan rekaman pengakuan histerismu tadi, Fahmi, saat kau berteriak menyalahkan Ibu Santi atas seluruh rencana itu, sudah terekam dengan sangat jelas. Terima kasih. Kau baru saja melengkapi berkas kami sebagai bukti kuat adanya percobaan penipuan terencana. Pengungkapan Pak Surya tentang rekaman video dan audio itu adalah paku terakhir di peti mati Fahmi. Pria itu, yang beberapa saat lalu masih meracau tentang cinta dan kejutan, kini terdiam 1000 bahasa. Wajahnya yang pucat pasi kini dibanjiri keringat dingin. Ia menatap kamera-kamera tersembunyi itu dengan ngeri. Ia tidak hanya kehilangan warisan, ia baru saja menyerahkan bukti kejahatannya di atas piring perak. Pengakuan histerisnya yang menyalahkan Ibu Santi, membeberkan rencana untuk membuat Fania depresi dan menguasai hartanya, semuanya terekam. Tidak ada pengacara di dunia yang bisa membebaskannya dari jeratan ini. Ia terduduk lemas di lantai, jas pengantinnya yang mahal kini kusut, harga dirinya lenyap tak bersisa. Ia kalah. Kalah telak. Kekacauan yang sempat terhenti karena pingsannya Rosa, kini kembali meledak dalam bentuk yang berbeda. Bukan lagi teriakan histeris, melainkan gumaman syok dan ngeri dari ratusan tamu undangan. Mereka baru saja menyaksikan drama pengkhianatan yang lebih kelam dari sinetron manapun. Ini nyata. Ini terjadi di depan mata mereka. Mereka melihat bagaimana keserakahan bisa mengubah manusia menjadi monster. Di tengah keheningan yang mencekam itu, Fania masih berdiri tegak di samping ayahnya. Ia tidak menatap Fahmi yang kini seperti mayat hidup. Tatapannya lurus, dingin, dan tajam, tertuju pada satu sosok yang masih mematung di dekat pintu keluar. Ibu Santi. Wanita itu gemetar hebat. Ia terpojok. Rencana pelariannya gagal total. Acara untukmu baru saja akan dimulai. Kata-kata Fania menggantung di udara, terdengar seperti vonis mati. Ibu Santi menelan ludah. Ia mencoba mencari celah, mencari jalan keluar, namun ia sadar semua mata tertuju padanya. Ia harus menyangkal. Ia harus berjuang. Apa? Apa maksudmu, Fania? Suaranya bergetar, ia mencoba memasang wajah bingung. Aku tidak mengerti apa-apa. Ini semua perbuatan Fahmi. Dia memfitnahku. Surya. Ia menatap suaminya dengan tatapan memelas. Percayalah padaku. Aku istrimu. Aku tidak mungkin. Cukup, Santi. Suara Pak Surya memotong kalimatnya. Kali ini, tidak ada lagi ketenangan. Yang ada hanya amarah sedingin es. Kau pikir aku sebodoh itu? Kau pikir aku hanya fokus pada Fahmi dan Rosa? Pak Surya melangkah maju, menjulang di depan wanita yang telah menipunya selama bertahun-tahun. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan di belakangku? Di perusahaanku? Wajah Ibu Santi berubah menjadi lebih pucat. Jika itu mungkin. Aku tidak melakukan apa-apa. Jangan berbohong lagi, Santi, bentak Pak Surya. Selama 6 bulan terakhir, detektif yang sama yang mengawasi Fahmi, juga mengawasimu. Dan auditor yang aku sewa secara diam-diam, telah menemukan jejakmu. Pak Surya kini berbicara kepada seluruh tamu, seolah mengumumkan sebuah kejahatan korporasi. Wanita ini, ia menunjuk Ibu Santi, telah bersekongkol dengan manajer keuangan kita, Anwar. Mereka membuat puluhan faktur palsu dari perusahaan-perusahaan cangkang. Mereka menggelembungkan biaya operasional. Mereka memanipulasi laporan audit internal. Setiap kata adalah pukulan bagi Ibu Santi.
Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Pak Surya tahu segalanya. Selama setahun terakhir, lanjut Pak Surya, suaranya menggelegar, dia telah menggelapkan uang perusahaan. Sedikit demi sedikit, agar tidak kentara. Uang yang seharusnya untuk kesejahteraan karyawan, uang yang seharusnya untuk pengembangan bisnis. Uang itu ia gunakan untuk gaya hidup mewahnya, untuk membiayai apartemen rahasia Fahmi dan Rosa, dan untuk berjudi di pasar saham. Itu tidak benar. Buktikan, teriak Ibu Santi, suaranya melengking putus asa. Kau tidak punya bukti. Itu semua hanya tuduhan. Pak Surya tersenyum sinis. Kau mau bukti, Santi? Baiklah. Ia memberi isyarat lagi. Kali ini bukan ke arah pengacaranya, tapi ke arah pintu masuk utama. Pintu itu terbuka, dan dua orang pria berbadan tegap masuk. Mereka tidak mengenakan seragam polisi, tapi pakaian mereka rapi dan pembawaan mereka sangat resmi. Di antara mereka, berjalan seorang pria yang lebih kecil, wajahnya menunduk, tangannya tampak terikat. Ibu Santi menyipitkan matanya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia kenal pria itu. Anwar. Desisnya. Benar. Itu adalah Anwar, sang manajer keuangan, kaki tangannya. Pria itu tampak ketakutan. Pak Anwar di sini, kata Pak Surya, sudah ditangkap 1 jam yang lalu di rumahnya. Dan dia, tidak sepertimu, Santi, memutuskan untuk bekerja sama. Dia sudah menandatangani pengakuan penuh. Dia menceritakan semuanya. Bagaimana kau merayunya, bagaimana kau mengancamnya, dan bagaimana kalian membagi uang haram itu. Dia bahkan menyerahkan semua bukti transfer ke rekening rahasia atas namamu di luar negeri. Tubuh Ibu Santi lurus seketika. Habis sudah. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada lagi penyangkalan. Ia menatap Pak Surya dengan kebencian yang murni. Kau menjebakku, Surya? Desisnya dari lantai. Tidak, Santi, balas Pak Surya. Aku hanya menyalakan lampu di ruangan yang gelap. Dan lihatlah, tikus-tikusnya keluar semua. Ia kemudian menoleh kedua pria tegap yang dari tadi berdiri tenang di dekat panggung. Mereka adalah tamu undangan. Fania mengenali mereka sebagai rekan bisnis ayahnya. Ternyata bukan. Mereka adalah petugas keamanan profesional yang disewa Pak Surya. Bawa mereka, perintah Pak Surya. Kedua pria itu bergerak cepat. Satu menuju Fahmi yang masih terduduk lemas, menariknya berdiri dengan kasar. Satu lagi berjalan ke arah Ibu Santi. Tidak. Jangan sentuh aku. Ibu Santi menjerit, ia mencoba merangkak mundur. Lepaskan aku. Aku istri Pak Surya. Aku pemilik setengah dari semua ini. Kau bukan siapa-siapa, kata Pak Surya dingin. Seluruh asetmu akan dibekukan besok pagi untuk menutupi kerugian perusahaan. Kau akan keluar dari sini tanpa membawa apapun. Petugas keamanan itu mencengkeram lengan Ibu Santi dengan kuat. Wanita itu meronta-ronta. Topeng anggunnya kini benar-benar hilang, tergantikan oleh wajah iblis yang penuh amarah. Fania. Ini semua karenamu, anak sialan. Ia menjerit ke arah Fania. Kau pikir kau menang? Kau hanya perawan tua menyedihkan yang tidak ada yang cintai. Fahmi benar, kau. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Ibu Santi. Tapi itu bukan dari Fania, atau Pak Surya. Itu dari Fahmi. Pria itu, yang juga sedang dipegangi, berhasil melepaskan satu tangannya. Matanya merah menyala menatap Ibu Santi. Diam kau, wanita tua. Kau yang menghancurkanku. Kau bilang rencananya sempurna. Kau memanfaatkanku. Kau juga menipuku. Fahmi kini histeris lagi, tapi karena alasan yang berbeda. Ia sadar Ibu Santi tidak pernah berniat menjadikannya raja. Ia hanya pion kecil dalam permainan Ibu Santi yang jauh lebih besar. Jika rencana penguasaan warisan gagal, Ibu Santi masih punya uang hasil penggelapan. Sementara dia tidak punya apa-apa. Ibu Santi tertegun, memegangi pipinya yang perih. Pertarungan internal antara dua sekutu itu menjadi tontonan yang tragis sekaligus memuaskan bagi para tamu. Bawa mereka keluar. Sekarang, perintah Pak Surya, muak melihat pemandangan itu. Kedua petugas itu mulai menyeret Fahmi dan Ibu Santi keluar dari aula. Mereka meronta, berteriak, saling menyalahkan. Ini belum selesai, Surya, raung Ibu Santi. Fahmi, katakan pada mereka aku tidak terlibat. Teriak Fahmi putus asa. Tapi tidak ada yang mendengarkan. Mereka diseret melintasi karpet merah, melewati sisa-sia dekorasi pesta yang indah, menuju kenyataan pahit di luar sana. Saat mereka diseret melewatinya, Fania melangkah maju sedikit.
Ia menatap kedua orang yang telah menghancurkan hari bahagianya itu. Fahmi menatapnya dengan pandangan penyesalan? Tidak. Itu ketakutan. Ibu Santi menatapnya dengan kebencian abadi. Fania menatap mereka berdua, bukan dengan air mata, bukan dengan kemarahan. Ia menatap mereka dengan tatapan dingin penuh kemenangan. Hijabnya masih terpasang rapi, gaunnya masih putih bersih. Ia adalah ratu di istananya. Kalian lupa satu hal. Suara Fania terdengar pelan, namun menusuk di tengah keributan itu. Fahmi dan Ibu Santi terdiam sejenak. Ini adalah pesta ayahku. Ini adalah rumah ayahku. Ini adalah perusahaan ayahku. Fania tersenyum tipis. Kalian pikir kalian bisa datang ke kandang singa dan menang? Kedua penjahat itu tidak bisa menjawab. Mereka hanya bisa menelan ludah sebelum akhirnya diseret paksa keluar dari pintu, menghilang dari pandangan. Aula kembali hening. Yang tersisa di lantai hanyalah Rosa yang masih pingsan, dan buket bunga pernikahan yang terinjak-injak. Keheningan yang menyelimuti aula setelah Fahmi dan Ibu Santi diseret keluar terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang tegang, melainkan keheningan yang canggung, seolah semua orang baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Para tamu undangan saling berpandangan, tidak tahu harus berbuat apa atau berkata apa. Musik sudah lama mati. Para pramusaji berdiri kaku di sudut-sudut ruangan. Di lantai, di bekas tempat Fahmi dan Rosa berdansa merayakan kemenangan palsu mereka, Rosa masih terbaring pingsan, gaun merahnya kontras dengan karpet putih gading. Ia adalah sisa terakhir dari drama memalukan itu. Fania menarik napas dalam-dalam. Rasanya ia baru saja menahan napas selama 1 jam terakhir. Beban di dadanya terangkat. Udara terasa lebih ringan. Ia menoleh ke ayahnya. Pak Surya tampak lelah, namun sorot matanya tegas. Ia mengangguk pada Fania, seolah berkata, sudah berakhir. Pak Surya kemudian melangkah ke tengah panggung, kembali mengambil mikrofon. Wajahnya kini melembut, namun wibawanya tetap tak terbantahkan. Bapak dan Ibu sekalian, ia memulai, suaranya terdengar berat. Saya yakin malam ini bukanlah malam yang Anda harapkan saat menerima undangan kami. Saya, atas nama keluarga saya, meminta maaf atas pemandangan tidak menyenangkan yang baru saja Anda saksikan. Ia membungkukkan badannya sedikit, sebuah gestur permintaan maaf yang tulus dari seorang pria yang sangat dihormati. Para tamu bergumam pelan, tidak apa-apa, Pak Surya. Kami mengerti. Malam ini, lanjut Pak Surya, terjadi sebuah pembersihan. Pembersihan parasit yang sudah lama menggerogoti keluarga dan perusahaan saya. Ia berhenti sejenak, lalu menatap ke arah kerumunan tamu undangan yang tadinya bersorak untuk Rosa dan Fahmi. Itu adalah meja-meja yang diisi oleh teman-teman sosialita Ibu Santi, keluarga jauhnya, dan beberapa rekan bisnis yang ia bawa. Mereka kini duduk menunduk, malu, dan ketakutan. Saya tahu, kata Pak Surya, sebagian dari Anda diundang secara pribadi oleh Ibu Santi. Sebagian dari Anda mungkin bersimpati padanya, atau bahkan terlibat dalam rencananya. Kalimat itu membuat beberapa orang tersentak kaget. Wajah mereka semakin pucat. Untuk Anda semua, suara Pak Surya terdengar dingin, pesta telah berakhir. Saya persilakan Anda untuk menikmati hidangan penutup di luar gedung ini. Silakan, pintu keluar ada di sebelah sana. Jangan terburu-buru, katanya, sebuah ironi yang tajam. Itu adalah pengusiran paling elegan sekaligus paling brutal yang pernah disaksikan. Tidak ada yang berani membantah. Satu persatu, lalu berkelompok, para tamu undangan dari pihak Ibu Santi mulai berdiri. Mereka merapikan jas dan gaun mahal mereka, berusaha mempertahankan sisa-sisa harga diri mereka. Tanpa suara, mereka berjalan beriringan menuju pintu keluar. Itu adalah Walk of Shame yang panjang. Fania memperhatikan mereka pergi. Wajah-wajah yang tadi menatapnya dengan kasihan palsu, wajah-wajah yang bertepuk tangan saat ia dipermalukan, kini pergi dengan kepala tertunduk. Aula yang tadinya penuh sesak, kini mulai terasa lengang. Dalam 5 menit, sepertiga tamu telah hilang. Kini, yang tersisa hanyalah tamu-tamu yang sesungguhnya. Kolega bisnis sejati Pak Surya, sahabat-sahabat lama keluarga, dan teman-teman dekat Fania dari yayasan tempat ia aktif. Atmosfer ruangan langsung berubah. Udara yang tadi sesak kini terasa hangat. Seseorang dari meja kolega Pak Surya berdiri. Pak Surya, seru seorang pria tua. Anda tidak perlu meminta maaf. Anda baru saja memberi kami pelajaran berharga tentang integritas. Kami salut pada Anda. Tiba-tiba, pria itu mulai bertepuk tangan. Diikuti oleh istrinya. Lalu seluruh meja. Dan dalam sekejap, seluruh tamu yang tersisa berdiri, memberikan tepuk tangan yang meriah,
bukan untuk pengantin, tapi untuk Pak Surya dan Fania. Tepuk tangan itu tulus, penuh dukungan dan kekaguman. Fania merasakan matanya memanas. Kali ini, air mata haru yang tulus. Ayahnya telah membalikan penghinaan terbesar menjadi kemenangan terbesar. Setelah tepuk tangan mereda, Pak Surya berjalan menghampiri Fania. Ia kini berdiri tepat di depan putrinya. Wajahnya yang keras kini dipenuhi oleh kasih sayang dan sedikit rasa bersalah. "Fania, putriku," katanya pelan, suaranya hanya untuk mereka berdua. "Maafkan ayah." Fania menggeleng. "Ayah, jangan." "Tidak, dengarkan ayah," potong Pak Surya. "Ayah minta maaf karena harus menjadikan hari pernikahanmu panggung untuk pertunjukan ini. Ayah tahu hatimu pasti sakit. Ayah tahu penghinaan yang kau rasakan tadi itu nyata, meskipun hanya sesaat. Tidak ada ayah yang ingin melihat putrinya dipermalukan seperti itu." Mata Pak Surya berkaca-kaca. "Tapi ayah tidak punya pilihan, Nak. Mereka terlalu licik. Seperti yang ayah bilang, jika ayah hentikan di awal, mereka akan lolos. Mereka akan menunggumu lengah. Mereka merencanakan sesuatu yang lebih buruk dari ini, mereka ingin menghancurkan jiwamu. Ayah harus membiarkan mereka masuk ke perangkap. Dan kau adalah umpan terbaik." Fania akhirnya membiarkan air matanya menetes. Ia memeluk ayahnya erat. "Fania tahu, Yah. Fania tahu," isaknya pelan. "Ayah sudah menyelamatkanku. Ayah menyelamatkan hidupku, bukan cuma hartaku." Ia melepaskan pelukannya. "Kapan ayah menyiapkan klausul itu?" "Sehari setelah detektif itu memberiku rekaman pertama rencana mereka," jawab Pak Surya. "Sebulan yang lalu. Surat wasiat itu sudah sah. Yang kemarin pagi itu, ayah hanya menambahkan detail kecil untuk memastikan klausul pengkhianatan itu spesifik merujuk pada hari pernikahan. Ayah tahu mereka akan melakukannya hari ini. Ibu Santi orang yang sombong, dia pasti ingin pamer di depan semua tamunya." Pak Surya menghapus air mata di pipi Fania. "Sudah. Jangan menangis lagi. Mereka tidak pantas mendapatkan air matamu." Fania mengangguk, menyeka sisa air matanya. Hijabnya sedikit bergeser, namun ia segera merapikannya. Ia merasa terlahir kembali. "Lalu, Rosa?" tanyanya, menunjuk ke sosok yang masih terbaring di lantai. Beberapa tamu mulai menatap ke arah sana dengan canggung. Pak Surya menatap Rosa tanpa ekspresi. "Dia?" Pak Surya memberi isyarat pada kepala keamanan gedung. "Panggilkan ambulans. Katakan ada tamu yang pingsan karena terlalu banyak minum." Ia berhenti. Setelah itu, suruh orang mengepak barang-barangnya di rumah. Kirimkan ke alamat ibunya. Mulai detik ini, dia bukan lagi bagian dari keluarga ini. Dia bukan urusanku lagi. Itu adalah keputusan final. Dingin dan tegas. Kehancuran Rosa tidak akan dipenjara, tapi dalam kehilangan status, nama baik, dan semua kemewahan yang ia puja. Itu adalah karma yang lebih menyakitkan baginya. Saat petugas medis datang dan membawa Rosa pergi, aula itu terasa benar-benar bersih. Fania merasa sebuah lembaran baru telah dibuka. Ayahnya menepuk pundaknya. "Sekarang, apa yang ingin kau lakukan? Kita bisa mengakhiri pestanya dan pulang." Fania terdiam sejenak. Ia melihat ke sekeliling. Tamu-tamu yang tersisa menatapnya dengan penuh simpati dan dukungan. Ia melihat panggung pelaminan yang megah, yang tadi menjadi saksi penghinaannya. Ia menggeleng. "Tidak, Yah. Pesta ini belum selesai." Fania membenarkan gaunnya. Ia merasakan kekuatan baru mengalir di dalam dirinya. Ia bukan lagi korban yang lemah. Ia adalah pejuang yang baru saja memenangkan perangnya. Dengan langkah mantap, Fania berjalan sendirian, kembali naik ke atas panggung pelaminan. Ia mengambil mikrofon dari pembawa acara, yang kini menatapnya dengan penuh kekaguman. "Bapak, Ibu sekalian sahabat-sahabatku yang terkasih." Suara Fania terdengar jernih, memenuhi ruangan. Ia tersenyum. Kali ini senyum yang tulus, kuat, dan penuh percaya diri. "Terima kasih. Terima kasih karena telah tinggal. Terima kasih telah menjadi saksi, bukan hanya saksi kejatuhan, tapi juga saksi kebangkitan." Para tamu tersenyum. "Resepsi ini," lanjut Fania, "memang belum berakhir. Tapi izinkan saya mengoreksi satu hal." Ia berjalan ke tengah panggung, berdiri di tempat ia seharusnya berdiri bersama seorang suami. Ini bukan lagi resepsi pernikahan. Aula hening, semua orang menunggu apa yang akan ia katakan. "Malam ini," kata Fania, suaranya bergetar karena emosi yang kuat, "adalah pesta perayaan kebebasanku. Pesta perayaan kebenaran yang terungkap.
Tepuk tangan membahana, lebih keras dari sebelumnya. Fania mengangkat tangannya, meminta tenang. Dan ini juga perayaan untuk sebuah awal yang baru. Awal yang baru untuk Kencana Group. Ia menatap ayahnya, Pak Surya, yang tersenyum bangga, memberinya anggukan persetujuan. Atas restu ayah saya, Pak Surya, malam ini juga adalah perayaan, atas penunjukan CEO baru perusahaan Kencana. Berita tentang drama di resepsi pernikahan Kencana Group menyebar seperti api di musim kemarau. Keesokan paginya, semua portal berita daring, koran gosip, bahkan beberapa media bisnis, menjadikan peristiwa itu sebagai berita utama. Judul-judul bombastis bermunculan, pernikahan miliaran berakhir tragedi, suami pilih adik tiri di pelaminan, skandal Kencana Group, pengantin pria dan ibu tiri ditangkap atas penipuan, karma instan, klausul wasiat uni gagalkan rencana busuk. Dalam semalam, Fania yang tadinya hanya dikenal sebagai putri Pak Surya yang pendiam, kini menjadi simbol wanita kuat yang diperbincangkan seantero negeri. Namun, Fania tidak peduli pada kebisingan itu. Ia dan ayahnya sedang sibuk membereskan puing-puing pengkhianatan itu secara hukum. Bagi Fahmi dan Ibu Santi, malam penangkapan mereka di aula resepsi hanyalah awal dari mimpi buruk yang panjang. Mereka digiring ke kantor polisi dengan pakaian pesta mereka yang mewah. Kontras itu begitu menyakitkan. Fahmi, dengan setelan jas pengantinnya, didudukan di ruang interogasi yang dingin dan berbau pengap. Ibu Santi, dengan gaun malamnya yang mahal, berada di ruangan terpisah. Realitas baru mereka begitu brutal. Fahmi adalah yang pertama hancur. Di hadapan penyidik yang tenang dan bukti rekaman video yang diputar ulang di depannya, ia tidak berkutik. Rekaman itu memperlihatkan dengan jelas setiap kata-kata histerisnya. Ini semua rencanamu, Ibu sialan. Kau bilang permalukan dia agar dia depresi. Tidak ada penyangkalan yang bisa ia lakukan. Fahmi adalah seorang pengecut. Ia sadar dirinya sudah tamat. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Ia menangis, memohon, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, ia menceritakan segalanya. Ia menyalahkan Ibu Santi atas segalanya. Dia otaknya, Pak, saya memang mencintai Rosa, itu benar. Tapi soal harta, soal rencana membuat Fania gila, itu semua ide Ibu Santi. Ia menimpakan semua kesalahan pada wanita itu, berharap statusnya sebagai orang yang disuruh bisa meringankan hukumannya. Ia menandatangani berita acara pemeriksaan, BAP, dengan tangan gemetar, mengkhianati Ibu Santi untuk kedua kalinya malam itu. Di ruang interogasi lain, Ibu Santi jauh lebih alot. Ia mencoba menggunakan status sosialnya. Kalian tidak tahu siapa saya? Saya istri Pak Surya. Ini semua salah paham. Ini masalah keluarga. Ia berteriak, mengancam akan menuntut balik para petugas. Namun, ketenangannya sirna ketika penyidik meletakkan setumpuk dokumen di depannya. Bukan rekaman dari pesta. Itu adalah bukti-bukti dari Pak Anwar, sang manajer keuangan. Salinan transfer bank rekening rahasianya, faktur-faktur palsu yang ia tanda tangani, dan surat pengakuan bertanda tangan Anwar. Ibu Santi terdiam. Ia tahu permainan soal penggelapan dana sudah berakhir. Lalu, penyidik memutar rekaman pengakuan Fahmi. Saat Ibu Santi mendengar Fahmi menyalahkannya atas segalanya, kebencian di matanya mengalahkan rasa takutnya. Anak sialan, desisnya. Dia pikir dia bisa menjatuhkanku sendirian? Didorong oleh amarah dan rasa dikhianati, Ibu Santi pun buka suara. Tapi bukan untuk membela diri, melainkan untuk memastikan Fahmi ikut tenggelam bersamanya. Ya, itu rencana saya, tapi dia yang serakah. Dia yang mau. Ia mengakui segalanya, menceritakan detail yang bahkan Fahmi lupakan, memastikan keduanya sama-sama bersalah di mata hukum. Persidangan mereka menjadi tontonan publik. Pak Surya dan Fania memilih untuk tidak hadir. Mereka sudah menunjuk Pak Rahmat untuk mengurus segalanya. Mereka tidak perlu melihat wajah-wajah itu lagi. Ruang sidang penuh sesak oleh wartawan. Fahmi dan Ibu Santi kini mengenakan seragam tahanan berwarna oranye, tampak kuyu dan jauh lebih tua. Mereka tidak lagi saling pandang, hanya kebencian yang terpancar. Bukti-bukti yang dihadirkan tak terbantahkan. Rekaman video pesta, rekaman pengakuan di kantor polisi, kesaksian Pak Anwar, dan laporan audit forensik. Pengacara mereka tidak bisa berbuat banyak. Vonis pun dijatuhkan. Ibu Santi terbukti bersalah atas 2 dakwaan berat, percobaan penipuan terencana dan penggelapan dana perusahaan, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Aset-aset atas namanya disita negara untuk membayar kerugian perusahaan. Fahmi terbukti bersalah atas percobaan penipuan terencana,
dengan faktor pemberat niatnya untuk membuat Fania tidak stabil secara mental, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Palu hakim diketuk, mengakhiri era keserakahan mereka. Ibu Santi menjerit histeris, menyumpahi hakim dan Pak Surya, sementara Fahmi hanya terduduk lemas, menangisi nasibnya. Sementara itu, nasib Rosa tidak kalah tragis. Setelah ia siuman di rumah sakit malam itu, ia mendapati dirinya sendirian. Tidak ada ibu, tidak ada Fahmi. Seorang perawat hanya memberinya surat pemberitahuan bahwa biaya rumah sakitnya sudah dibayar lunas oleh Pak Surya, dan ia diminta untuk tidak pernah kembali ke kediaman Kencana. Saat ia kembali ke rumah ibunya dengan taksi, ia mendapati koper-kopernya dan barang-barangnya sudah teronggok di teras. Pak Surya benar-benar membuangnya. Awalnya ia marah, tapi kemudian ia panik. Ia mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya, orang-orang yang bertepuk tangan untuknya di pesta. Tidak ada yang mengangkat teleponnya. Namanya sudah menjadi racun. Ia adalah mempelai buket, bahan tertawaan di seluruh kota. Reputasinya hancur lebur. Ia mencoba mencari pekerjaan, namun setiap kali pewawancara mengenali namanya, mereka langsung menolaknya dengan sopan. Maaf, Anda tidak sesuai dengan kriteria kami. Ia tidak punya uang. Rekeningnya dibekukan karena terkait dengan aset Ibu Santi. Ia terpaksa menjual tas-tas bermerek, perhiasan, dan gaun-gaun mahalnya satu persatu hanya untuk bertahan hidup, pindah ke kamar kos sempit dan kumuh. Karma untuk Rosa bukanlah jeruji besi, melainkan kehilangan total atas semua yang ia puja. Status, kemewahan, dan pujian. Setahun kemudian, didorong oleh keputusasaan, Rosa menggunakan sisa uangnya untuk mengunjungi Fahmi di penjara. Ia berharap masih ada sisa cinta di sana. Ia datang dengan pakaian sederhana, wajahnya kuyu tanpa riasan mahal. Fahmi, yang kini kurus dan tatapannya kosong, menatapnya dari balik kaca pembatas. Mas Fahmi. Sapa Rosa lirih. Fahmi menatapnya lama. Kamu mau apa kesini? Tanyanya dingin. Aku masih menunggumu, Mas. Kita bisa mulai lagi nanti. Ujar Rosa penuh harap. Fahmi tiba-tiba tertawa. Tawa yang kering dan penuh ejekan. Mulai lagi? Mulai apa? Kamu lihat aku di mana? Ia membentak. Aku di sini gara-gara kamu dan ibumu yang gila. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak punya apa-apa lagi. Kamu sama menyedihkannya denganku. Pergi. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Pergi. Fahmi membanting gagang telepon dan berjalan kembali ke selnya, meninggalkan Rosa yang menangis sendirian di ruang kunjungan. Ia telah mendapatkan pria yang ia inginkan, namun ia kehilangan segalanya. 1 tahun berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Di lantai tertinggi Kencana Tower, di ruang rapat dewan direksi yang didominasi kaca dan kayu ek, suasana terasa serius namun penuh optimisme. Di ujung meja, memimpin rapat, duduk seorang wanita yang memancarkan aura kepercayaan diri dan ketegasan. Hijabnya yang berwarna biru tua terpasang rapi, serasi dengan blazer profesional yang ia kenakan. Dia adalah Fania. Di salah satu sisi meja, duduk Pak Surya, kini dalam kapasitasnya sebagai komisaris utama. Ia lebih banyak tersenyum, menikmati masa semi pensiunnya sambil mengawasi putrinya bekerja dengan penuh kebanggaan. Laporan kuartal ketiga ini menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Suara Fania terdengar jelas dan tenang. Fokus kita pada pengembangan properti hijau di wilayah timur telah melampaui target. Laba bersih kita naik 20% dibanding tahun lalu. Ia memaparkan data di layar besar dengan lugas, menjawab setiap pertanyaan dari Dewan Direksi dengan data yang akurat dan visi yang tajam. Para direktur yang hadir, yang setahun lalu mungkin masih meragukan kemampuannya dan menganggapnya hanya sebagai putri pemilik, kini menatapnya dengan rasa hormat yang tulus. Mereka tahu, Fania bukan sekadar ahli waris. Ia adalah seorang pemimpin. Pengumuman Fania sebagai CEO baru di malam pesta kebebasannya itu bukan hanya gertakan. Itu adalah langkah pertama dari rencana besar Pak Surya untuk regenerasi. Fania menyambut tantangan itu dengan tangan terbuka. 6 bulan pertama adalah masa terberat. Ia tidak hanya harus belajar mengelola perusahaan raksasa, tapi ia juga harus membersihkan kekacauan yang ditinggalkan Ibu Santi. Langkah pertamanya adalah melakukan audit forensik total di seluruh lini perusahaan. Ia tidak main-main. Siapapun yang terbukti terlibat, sekecil apapun, dengan jaringan korupsi Ibu Santi dan Anwar, langsung ia berhentikan tanpa pesangon. Ia membongkar pasang departemen keuangan, merekrut orang-orang baru dengan integritas teruji. Itu adalah langkah menyakitkan, tapi perlu. Ia membangun ulang Kencana Group di atas fondasi kejujuran. Fania membawa gaya kepemimpinan yang berbeda. Ia menggabungkan ketegasan ayahnya dengan empatinya sendiri.
Ia tahu bagaimana rasanya dikhianati dan diremehkan, jadi ia sangat menghargai loyalitas dan kerja keras. Ia sering turun langsung, menyapa karyawan, mendengarkan masukan mereka. Perubahan terbesar yang ia bawa adalah pendirian Yayasan Kencana Peduli. Ini adalah program CSR yang ia rancang sendiri. Fokus utamanya adalah memberikan bantuan hukum dan modal usaha bagi para janda serta beasiswa penuh bagi anak-anak yatim piatu. Ia mengubah rasa sakit pribadinya menjadi kekuatan untuk membantu orang lain yang mungkin berada dalam posisi rentan. Para karyawan bangga bekerja di bawah kepemimpinannya. Perusahaan tidak hanya bertumbuh secara finansial, tapi juga secara moral. Setelah rapat selesai dan para direktur meninggalkan ruangan, Fania menyandarkan punggungnya di kursi. Ia memandang keluar jendela, menatap hamparan kota Jakarta dari ketinggian. Ia akhirnya merasa damai. Pak Surya berjalan menghampirinya, meletakkan tangan di pundaknya. Rapat yang luar biasa, Bu CEO, goda ayahnya. Fania tersenyum. Terima kasih, Pak Komisaris. Bagaimana perasaanmu, Nak? Sungguh? Tanya Pak Surya, tatapannya kini serius. Fania menarik napas dalam-dalam. Aku baik, yah. Sungguh, jawabnya mantap. Proses pembatalan pernikahan dengan Fahmi selesai 6 bulan lalu. Sangat cepat, mengingat pengadilan menyatakan pernikahan itu terjadi atas dasar penipuan. Ia teringat gaun pengantinnya. Gaun yang menjadi saksi penghinaannya. Seminggu setelah pesta itu, ia melipatnya dengan rapi dan menyumbangkannya ke sebuah butik amal yang mendandani pengantin dari keluarga tidak mampu. Ia tidak ingin menyimpan kenangan buruk. Ia mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Setahun ini, ia fokus pada pekerjaan, pada yayasannya, dan pada dirinya sendiri. Ia menemukan bahwa kebahagiaannya tidak bergantung pada seorang pria. Kebahagiaannya ia ciptakan sendiri. Tiba-tiba, telepon di meja kerjanya berdering. Asistennya memberitahu bahwa Pak Rahmat, sang pengacara, ingin berbicara. Fania mengangkatnya. Halo, Pak Rahmat. Ada kabar? Fania mendengarkan dengan saksama. Senyum lebar perlahan terkembang di wajahnya. Sudah selesai? Semuanya? Itu kabar yang sangat baik. Terima kasih banyak, Pak. Fania meletakkan gagang telepon dan berbalik menatap ayahnya, matanya berbinar. Itu tadi Pak Rahmat, katanya. Proses lelang terakhir untuk semua aset sitaan Ibu Santi sudah selesai pagi ini. Semua kerugian perusahaan yang ia gelapkan sudah tertutup lunas. Kita tidak kehilangan sepeser pun. Syukurlah, kata Pak Surya lega. Keadilan akhirnya tuntas. Ada satu hal lagi, yah, Fania melanjutkan, senyumnya kini terlihat sedikit misterius. Ayah ingat klausul di surat wasiat ayah? Klausul pengkhianatan itu, yang akan mengalihkan seluruh warisanku ke panti asuhan jika aku dikhianati. Pak Surya mengangguk. Tentu saja ayah ingat. Itu klausul terbaik yang pernah ayah buat. Yah, kata Fania sambil berjalan ke dekat jendela. Aku memutuskan untuk tetap menjalankannya. Tapi secara sukarela. Pak Surya tampak bingung. Maksudmu? Fania tersenyum tulus. Pak Rahmat juga baru saja mengkonfirmasi. Sesuai instruksi permanen yang aku berikan sejak aku menjabat, 50% dari seluruh laba bersih pribadiku sebagai pemegang saham utama, mulai tahun ini dan seterusnya, akan secara otomatis disalurkan ke gabungan panti asuhan dan yayasan amal yang sama persis dengan yang tertulis di draft surat wasiat ayah. Pak Surya tertegun. Ia menatap putrinya dengan kekaguman yang luar biasa. Fania, Nak, kamu tidak perlu melakukan itu. Itu uangmu. Fania menggeleng pelan. Justru aku harus. Yah, mereka mencoba mengambil warisanku. Mereka pikir yang mereka incar adalah uang, perusahaan, dan kemewahan. Fania menatap ayahnya. Tapi mereka salah. Warisan sejati yang ayah berikan padaku bukanlah itu semua. Warisan sejati ayah adalah kekuatan, integritas, dan kesadaran bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tapi oleh apa yang kita beri. Fania kini berdiri tegak, memandang Cakrawala. Ia bukan lagi sekadar ahli waris yang pasif. Ia adalah pemimpin. Ia adalah pelindung. Ia adalah seorang ratu yang membangun kerajaannya sendiri di atas puing-puing pengkhianatan. Hidupnya yang sebenarnya baru saja dimulai.